Meski sudah masuk hari kedua Lebaran, arus mudik masih nampak di sejumlah tempat. Namun jumlahnya sudah sangat jauh berkurang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Carlos Michael di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dan juga Cikal Multazam di Simpang Exit Tol Brebes Timur Pantura. Ya, kita ke Carlos terlebih dahulu. Carlos, kesibukan apa yang terlihat di Terminal Kampung Rambutan pagi ini? Iya, Cynthia, Rompas memang meski tidak sesibuk dengan arus mudik ya atau sebelum Lebaran, memang sampai pagi hari ini kita masih melihat bahwa kesibukan di Terminal Kampung Rambutan masih terus berlanjut. Hari ini walaupun tidak padat tetapi sangat ramai karena sejak tadi pagi seperti Anda lihat di belakang saya bahwa para pemudik yang melakukan mudiknya di hari kedua Idul Fitri ini masih berlanjut. Ini adalah para pemudik yang melewati hari pertama Lebaran di Jakarta dan kemudian pulang ke kampung halaman, dan ini dengan tujuan yang dekat dengan Jakarta, diantaranya dengan tujuan Tasikmalaya, kemudian Cianjur, Garut, Bandung, dan juga mereka yang bepergian ke Ciamis ataupun Sukabumi. Ada juga yang bepergian ke daerah di Jawa Tengah yang paling dekat, misalnya di sekitar Brebes, Tegal, dan juga Purwokerto. Dan ini memang terjadi sejak pukul 5:30 pagi kami berada di sini. Seperti Anda lihat bahwa ramai sekali, ada sekitar 13 bus yang disiapkan untuk shift 1 ini untuk mengangkut para penumpang yang akan beranjak ke sejumlah kota yang ada di Jawa Barat dan juga Banten, dan beberapa kota yang ada di Jawa Tengah di perbatasan Jawa Barat sendiri. Dan di Terminal Kampung Rambutan sendiri sudah terjadi kepadatan sejak H-8. Sampai saat ini pihak terminal mencatat, Cynthia, dari H-8 sampai dengan hari ini adalah Lebaran hari kedua, sudah ada sekitar 33.032 penumpang yang diangkut oleh sekitar 1.441 bus yang beroperasi. Ini belum termasuk dengan sebelum H-8, di mana bahwa dari H-16 sampai H-1 kemarin sudah tercatat ada 64.626 pemudik yang menggunakan moda transportasi bus dari Terminal Kampung Rambutan ini. Cynthia. Ya, Carlos, berdasarkan pantauan Anda, kira-kira arus balik ini diprediksi sampai kapan terjadi? Iya, Emerald August Dwinanto, Kepala Terminal Kampung Rambutan, mengatakan bahwa kemungkinan besar puncak arus balik di Terminal Kampung Rambutan ini akan terjadi pada H+7. Itu berarti pada tanggal 16 Juli 2016 arus balik akan mulai memadati Terminal Kampung Rambutan ini. Dan untuk mempersiapkan adanya arus balik ini, Terminal Kampung Rambutan terus mempersiapkan diri seperti sebelumnya pada beberapa hari menjelang Lebaran. Juga berbagai posko kesehatan dan juga penjagaan masih terus berdiri di sini, dan juga menjamin adanya kemudian zero accident yang diharapkan oleh Kementerian Perhubungan. Biasanya pemudik, Cynthia, mulai berdatangan lebih awal pada sebelum beraktivitas, yakni semua pekerja yang ada di Jakarta direncanakan akan bekerja pada 16 Juli 2016, sehingga diprediksi mulai tanggal 13, 14, dan nantinya sekitar tanggal 15 akan menjadi arus balik Lebaran yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Dan Kampung Rambutan ini sekali lagi, walaupun ada begitu banyak moda transportasi, baik kereta api, kemudian transportasi udara maupun mobil pribadi, tetapi menjadi pilihan lain dari para pemudik untuk bisa mudik, dan juga nanti kembali bahwa akan diprediksi ada banyak pendatang baru yang akan masuk ke Jakarta melalui moda transportasi yang murah dan juga terjangkau seperti bus yang nantinya tentu akan melewati Terminal Kampung Rambutan ini. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan dari Kampung Rambutan. Kembali ke studio, Cynthia. Ya, terima kasih Carlos Michael langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Dan kini kita ke Cikal di Brebes, Jawa Tengah. Cikal, bagaimana situasi arus lalu lintas di Simpang Exit Tol Brebes Timur Pantura pada pagi ini?
Kondisi saat ini, Cynthia, sudah masih cenderung kondusif, tidak jauh berbeda ketika hari pertama Lebaran. Bahkan lihat di belakang saya, kondisi masih kondusif. Tentunya di hari kedua Lebaran kita bicara mengenai arus balik, tapi justru pada saat ini di kondisi dari arah Tegal menuju ke tol Brebes Timur masih sepi, baik pun dari arah Tegal atau Jawa Tengah menuju ke Pantura masih sepi, tapi justru saat ini masih terpantau masih ada sejumlah pemudik yang keluar dari tol Brebes Timur menuju ke kawasan Jawa Tengah. Terlihat di belakang saya juga masih ada beberapa kendaraan hilir mudik, bahkan dari gambar yang kami kirimkan juga masih ada mobil-mobil khas mudik seperti membawa barang-barang di atap mobil mereka. Kemudian mobil-mobil bernomor polisi berplat B yang menunjukkan bahwa mereka adalah memang pemudik dari Jakarta. Jadi memang sampai dengan hari kedua Lebaran ini masih ada sejumlah pemudik yang keluar dari Brebes Timur ini, meskipun kondisinya memang tidak seramai atau sepadat jika dibandingkan dengan H-3 kemudian H-4 Lebaran yang seperti kita ketahui juga macetnya hingga puluhan kilometer. Ini masih ramai saja, namun masih cukup kondusif. Kemudian kami juga melaporkan dari kawasan Pantura menuju ke kawasan Jawa Tengah atau kawasan Tegal ini cenderung lebih sepi dibandingkan dengan kendaraan yang keluar dari tol Brebes Timur. Bahkan jika kita melihat dari pantauan udara baik dari sisi sebelah kiri atau sisi dari arah Pantura masih kondusif, kemudian juga maupun dari arah sebaliknya. Dan jika kita melihat bagaimana kondisi terkini baik dari arah Brebes Timur kemudian dari arah Pantura ini memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi, Cynthia. Bahkan hingga kemarin hingga saat ini banyak sekali mobil-mobil pribadi ini yang melintas di kawasan Brebes Timur ini, dan sedikit memang ada agak tersendat di keluar tol Brebes Timur ini. Namun meski begitu kondisi kondusif dan ada tersendat, kami juga melihat ada penjagaan dari pihak kepolisian yang masih siaga di sini, karena memang sejak kemarin masih banyak sekali para pemudik yang keluar dari tol Brebes Timur ini. Kemudian selain juga penjagaan yang masih disiagakan di sini, kemudian pintu tol di Brebes Timur ini masih dibuka semua, dan ini juga untuk memperlancar adanya transaksi, dan harga tol yang sebelumnya 55.500 ini menyebabkan juga sedikit kemacetan, sedikit faktor yang menyebabkan kemacetan ini diturunkan menjadi 55.000, sehingga transaksi di tol Brebes Timur ini hanya memakan waktu sekitar 5 hingga 7 detik. Jadi seperti itu, Cynthia, kondisinya saat ini, di mana justru di arah arus balik dari kawasan Jawa Tengah ini masih terpantau lengang, belum ada begitu banyak kendaraan yang masuk ke tol Brebes Timur maupun yang melalui akses menuju Pantura. Namun sebaliknya, dari keluar tol Brebes Timur menuju ke Jawa Tengah masih terpantau sejumlah kendaraan dari luar kota, tepatnya dari Jakarta yang juga banyak untuk menuju ke kawasan di Tegal maupun kawasan lainnya di sekitar Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Cynthia. Ya, lalu Cikal, seperti apa langkah antisipasi arus balik di tol Cipali? Kami belum mendapatkan keterangan resmi, namun dari informasi yang kami dapatkan di sini bahwa memang ada beberapa hal yang akan dilakukan, terutama jika kita melihat bagaimana horor kemacetan ketika arus mudik beberapa hari yang lalu. Tentunya evaluasi dilakukan. Dan dari informasi yang kami dapatkan, nantinya jika ada kemacetan yang begitu panjang seperti ketika H- Lebaran, nantinya bisa saja tol Brebes Timur ini digratiskan. Namun ini akan melihat situasi dari arus kendaraan dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur menuju ke kawasan pintu tol Brebes ini. Ketika nanti kemacetan panjang 30 km atau menyebabkan kemacetan lebih dari 3 jam, bisa saja nanti dikondisikan di tol Brebes Timur ini digratiskan, tentunya untuk menghalau adanya kemacetan. Kemudian jika kita juga melihat begitu banyak kendaraan dari Jakarta berplat nomor B nantinya juga akan melintas di tol Cikarang Timur atau Cikarang Utama. Nanti juga akan diberlakukan
tol gratis di Cikarang Utama. Namun tentu saja sama seperti pintu tol di Brebes Timur ini, tol gratis ini akan dilakukan secara situasional melihat kondisi kemacetan yang ada. Kemudian himbauan-himbauan juga kami dengarkan di sini dari pihak keamanan, dari kepolisian maupun dari pengelola tol bahwa selain jalur utara, Anda para pemudik juga dapat menempuh jalur selatan atau dari lingkar nagrek. Karena memang sebelumnya informasi tol dari Brebes Timur ini memang lebih cepat sehingga para pemudik berangsur-angsur dan banyak sekali yang melintas ke jalur utara. Inilah yang juga menyebabkan kemacetan. Nantinya ketika arus balik Anda bisa secara bijak untuk memilih jalur lain tentunya untuk menghindari kemacetan yang begitu parah seperti pada H- Lebaran. Kemudian tentunya selain juga kontraflow nanti pengalihan arus yang akan dilakukan tentunya akan ada koordinasi dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian tentunya sebagai pihak penentu juga untuk mengurai kemacetan juga akan melakukan pembuangan arus atau kontraflow juga nanti akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan tentunya selain pengaturan dari kepolisian, kemudian upaya-upaya dari pengelola tol, Anda juga sebagai pemudik juga dianjurkan untuk menjaga kesehatan Anda selama dalam masa liburan mudik ini agar nantinya kondisi Anda prima dan fit ketika melakukan mudik arus balik yang tentunya sangat melelahkan dan untuk menjaga antisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Cynthia. Baik, terima kasih Cikal atas laporannya dan pemirsa demikian laporan Cikal Multazam dan juga juru kamera Ganda Monte dari kawasan Pantura dan sebelumnya sudah ada Carlos Michael beserta juru kamera Eka Pamungkas dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.